Iya, apa kok kayak gitu Orang sih? kalau orang udah tua gitu pasti pengennya nolak argumen anak muda. Iya bang emang. Ya, tapi yang jadi pertanyaan kan dia pembelian valuasinya berdasarkan apa gitu loh. Maksudnya itu buat gue juga nggak terlalu bisa dibayangkan sih nilai akuisisinya karena apa? Kalau Inter, Milan, Juve masih make sense ya harga segitu. Waktu itu Newcastle juga kalau nggak salah 1 miliar euro juga kan kurang lebih. Ciao, tifosi pinball yang budiman, yang nggak budiman nggak ciao. Jumpa lagi di Opini Football. Episode ini kita ngobrol-ngobrol rumor-rumor santai aja nih mengenai Serie A dan juga ada hal-hal yang kita mau bahas nongkrong-nongkrong sambil nungguin si Aldi nih. Opening nggak ada. Mumpung nggak datang, mumpung ada bintang tapi Iya biasa gitu. Alasan lu kan kalau nggak ada bintang. kehabisan ide. Ya, masih dah. Enggak, ini tapi kita sebenarnya sedang menyiapkan ini ya, video klip opening. Jadi itu ada featuring Tom DeLonge sama Chester Bennington ya. Astagfirullah. Loh kita panggil. Nggak gitu di Kan Sumon. kita Indonesia. Versi jelangkung. Michael Jackson Indonesia kan. semua bisa. Nah sekarang nih sebenarnya kita pengen ngobrolin salah satu isunya adalah Roma, klubnya Reja yang sekarang tapi pakai Napoli. Nggak jelas lu. Lu sukanya apa sih? Aduh. Lu sukanya apa? Suka Suka kan kita sukanya Itali. abang. Kita Oh, suka iya. bola Itali. Suka bola Itali lah bang. Tapi ya Roma sekarang adalah Bangsat, ada yang kentut nih. Lanjut lu. Iya, jadi Roma kabarnya tim kesayangan di Roma Jersey. lagi mau diapain katanya ditawar. Akuisisi. Iya, Mau dibeli. diakuisisi. Jadi bentar saya buka contekan dulu nih. Gua aja. Dan sebenarnya boleh. kalau dari isu nilai pembeliannya sih menurut gua udah nggak masuk akal ya. Fantastis. 900 juta euro untuk pembelian di awal. Terus kalau nanti pengajuan stadionnya di approve untuk bikin stadion itu 3 tambahan 300. Udah 300 juta kan? 1,2 triliun euro. Apa namanya? 1,2 triliun euro. 2 miliar 1,2 miliar euro. Iya. Jadi sebuah investment grup dari Arab ya. Padahal dia udah punya Newcastle. Yes. Kenapa nggak ngambil yang hitam putih juga kan kayak Udinese gitu? Udinese. Kalau Udinese harganya di atas Juve. Udah Iya, lebih berprospek. Enggak, tapi yang jadi pertanyaan kan dia pembelian valuasinya berdasarkan apa gitu loh. Maksudnya itu buat gue juga nggak terlalu bisa dibayangkan sih nilai akuisisinya karena apa? Kalau Inter, Milan, Juve masih make sense ya harga segitu. Waktu itu Newcastle juga kalau nggak salah 1 miliar euro juga kan kurang lebih. Iya, tapi begini Ram, kalau lu bilang Apa karena Romanya? valuasi segitu itu nggak masuk akal, sebenarnya dengan dia ngebeli Newcastle juga udah nggak masuk akal menurut gua. Karena kalau mau hitung-hitungan valuasi, Newcastle juga, bentar ini kacamata bikin puyeng. Ngitung-hitung valuasi, Newcastle itu juga bukan tim yang punya basis massa supporter global yang kuat gitu. Tapi kan Inggris. Iya, tapi kalau gue bandingin sama Manchester United atau Liverpool, Arsenal gitu, itu kan nggak sebesar itu masanya. Nah, kalau ngelihat dari Roma, sebenarnya Roma tuh punya basis pendukung global yang masih cukup lumayan gitu. Kalau gue bandingin sama Newcastle gitu. Terus memang Roma juga potensial gitu loh. Pasar adalah Italia ini kan sebenarnya pasar yang masih belum tersentuh juga ya sama investor-investor asing gitu. Karena mereka lebih ke tradisional mereka- awalnya. iya, Asing yang mana dulu nih? Maksudnya kalau Jarum. Amerika memang udah, Jarum udah. Cuman maksud gua kalau dibandingin sama Inggris deh Ran, menjamur apa sih gitu. Italia menurut gua ini jadi kayak Roma tuh bisa jadi pintu masuk renaissance sepak bolanya Italia untuk di mata investor ya. Maksudnya mungkin kalau untuk orang lokal Italia ini bisa jadi sebuah kemunduran gitu ya. Ini bisa jadi sebuah hal yang patut diperdebatkan juga mungkin di tongkrongan-tongkrongan mereka sambil makan pizza gitu kan. Ini pasti ya jadi bahasan juga gitu. Mungkin Tapi ya karena pajak kalau lu kali. mau menguasai suatu negara ya lu kuasai ibu kotanya gitu. Nah itu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Di antaranya beli klubnya. Benar sih, mungkin kalau gue bisa tambahin selain tadi dari nilai valuasi, dari ada nilai pemainnya, ada dari nilai fasilitasnya. Menurut gue nilai brandingan Roma tuh masih Kan fasilitasnya nggak ada. Fasilitasnya punya Pemkot. Nah itu mungkin itu yang mau dibangun dulu Ram. Iya, tapi maksud gue nilai branding dari Roma itu sendiri menurut gue Iya. cukup kenceng ya daripada kayak lu ngambil, bahkan menurut gue bisa jadi lebih tinggi dari Newcastle. Oke lah Premier League lebih banyak penontonnya ya. Cuma kayak dari secara historikal dan dia adalah klub ibu kota gitu dan sekarang pemain-pemainnya juga oke. Menurut gue ke depannya
bisa dimanfaatkan untuk segi marketing sih. Dan gini ya, maksudnya kalau gua ngelihat dari sisi branding lebih kuat dari Manchester City untuk starting point-nya. Gitu ya. Oh iya, Betul. Untuk starting point-nya ini lebih tinggi dari Manchester City gitu Roma. Jadi ini sebenarnya bisa jadi investasi yang memang good investment gitu Ram untuk bukan ke depan. investasi, ini bakal duit. Untuk 20-30 tahun ke depan. Iya. Gua udah nggak merasa hal yang dilakukan sama investment di Saudi Arabia tuh udah nggak masuk akal. Dan kita tahu Saudi tuh lagi berusaha untuk mencari uang, untuk mencari branding dan nilai-nilai pemasukan lain nantinya setelah mereka ini udah mulai turun nih sumber daya minyaknya gitu. Itu kan emang udah jadi sumber daya minyaknya terutama ya. Kalau gue ngeliat bukan dari dia mencari pemasukannya aja, tapi branding. Menguatkan dia dalam rangka untuk ya menjadi host Piala Dunia. Iya benar. Itu sih, gue sih lebih ngeliat ke situ. Dan Karena kan Qatar kurang lebih berhasil lah ya dengan investment satu dekadenya dia kan sampai jadi tuan rumah Piala Dunia, Piala Asia. Udah dapat 2 Piala Asia U23 udah banyak banget kan. Dan memang upaya dari negara Saudi Arabia sendiri untuk menjadi lebih global dan lebih benar. menghilangkan citra konservatifnya itu luar biasa ya. Kayak dari sekarang kita melihat reformasi mereka terkait kesetaraan gender misalnya. Terus upaya mereka untuk bikin NEOM. Dan NEOM itu kalau kalian perhatikan di pertandingan internasional, bahkan di Piala Asia kemarin di mana-mana bannernya. Dan juga dari cara mereka ngundang pemain-pemain top dunia ke Liga Arab saat ini dan cara mereka beli-beli klub-klub di Eropa itu kelihatan banget sih menurutku. Iya benar. Terlepas dari kontroversinya itu benar atau salah atau gimana gitu di mata publik gitu umumnya ya ini adalah upaya dari negara Arab Saudi sendiri untuk ya go internasional. Tapi Rahmat, dengarkan saya dulu. Saya tidak anti dengan pembelian Saudi Arabia ke Roma. Tolong dipahami dulu. Concern gue ada 2 sebenarnya. Dari segi valuasi tentu sangat tidak masuk akal. Itu membuat nantinya investasi di Italia bisa jadi nanti ke depannya jadi nggak sehat. Iya, gitu. jadi nggak sehat. Itu jadi merusak pasar. Kedua, kalau ini kejadian sama investor Saudi Arabia, nanti ketika 2 tim sama-sama investment Newcastle dan Roma sama-sama masuk champion, apa yang terjadi? Karena waktu itu sudah sempat kejadian PSG dan Malaga. Akhirnya padahal Malaga sama PSG juga bukan ownership-nya bukan sama kan, kalau di aktenya itu yang satu sepupuan lah gitu. Jadi bukan kepemilikan yang sama, tapi pada saat dirunut masih ada hubungan keluarga. Akhirnya Malaganya diterminat dan kita bisa lihat ya, Malaga sekarang di mana, di Liga 3 kan. Bukan Liga 3 Indonesia tentunya ya, Liga 3 Spanyol. Ya, dan bener-bener hancur banget gitu loh setelah ditinggal sama investor dan bener-bener dilepas gitu aja gitu loh. Dulu masih inget banget gue investasinya Willy Caballero, Isco, terus tiba-tiba dijual, hilang lah semua. Ya gue cuma concern ketakutan itu aja sih. Jadi proyek secondary sama kayak Qatar dulu. Sampingan ya. Tapi proyek menurut sampingan. Valuasi yang pas kira-kira berapa? Iya. Menurut gue 500-400 tuh itu normal gak sih? MU aja 100% itu 1 miliar euro seinget gue. Karena kan Sir Radcliffe tuh ngambil 25% kan 250 juta seinget gue. Nah, make sense lah, maksudnya 500-600 tuh masih make sense. Ini tuh hampir 1,2 miliar euro kalau memang nanti stadionnya di approve. Itu sih buat gue udah hampir berapa kalinya, udah setara sama Manchester United aja, buat gue udah gak masuk akal. Tapi kalau misalnya balik lagi dari sisi Italianya sendiri, menurut gue ya ini sebenarnya langkah yang mau dilakukan sama Italia buat coba ngembangin marketnya. Ngembangin marketnya yang mungkin akhirnya mereka sadar setelah 30 tahun ya Bang ya. Supaya mereka ngerebut hegemoni lagi sih, dan gue lebih ngeliat sisi positifnya sih kalau Roma dikasih financing sedemikian besar selain dari investment awalnya ya. Itu dia bakal bisa banget bersaing di Eropa, terlepas dari nanti yang masalah sama Newcastle-nya ya. Tapi masalah dinamika politiknya di sana kan sama kayak di negara yang nah ini, tapi yang di Wakanda kan kaya. Enggak, maksudnya karena dia punya vibranium. Iya, vibranium betul, dan bisa begini. Sama tanaman obat yang itu tuh. Sama bisa diponpen ya. Tanaman obat kuat. Temulawak. Iya, menurut gua ginkgo biloba. Seberapa siap maksudnya pemerintah Italia itu bisa menyesuaikan undang-undang di negaranya gitu, karena mesti diakui stadion sekarang yang klub sepak bola Italia yang punya stadion bisa disebut dengan jari gitu. Tapi beberapa kementerian juga sampai ikutan di meeting ini dengan investment. Nah itu feeling gua sih memang sudah kelihatan proyek mercusuar lah. Betul. Terus kira-kira ntar kalau stadionnya dibangun ada banner-banner ini nggak? Setara dengan Santiago. Nggak perlu ya? Kan udah di sana. Udah di sana. Pangeran Arab pernah kesini gitu, biasa gitu. Atau setara dengan
Jakarta International Stadium. Bisa jadi. Tapi kalau itu kejadian sih, gue sih pasti akan lihat 1 dekade ke depan di sepak bola Italia bakal ada case-case yang sama dengan kejadiannya Manchester City sih. Gue sih udah pasti expect sih. Iya. Karena gayanya pasti akan lumayan seradak seruduk gitu. Benar. Dan tapi gini, kalau balik lagi tadi ngomongin masalah di Italianya sendiri, regulasinya baru mau digodok dan segala macam, karena memang sebenarnya kadang kita tuh sering kali ngelihat regulasi itu baru datang setelah ada kejadian, Bang. Gitu. Iya. Contohnya kayak Uber di Eropa sana kan akhirnya baru ada gitu ya. Atau mungkin kalau di sini ya taksi atau ojek online gitu, akhirnya regulasinya baru ada gitu. Gitupun di sana menurut gue untuk case ini, karena ini kan uangnya nggak sedikit gitu ya. Tapi gue pengen ngebalikin lagi kalau misalnya dari sisi sepak bolanya nih, apabila memang investasi ini benar-benar terjadi, Bang Bara dan teman-teman semua, kira-kira apakah akan instantly Roma ini bisa langsung bersaing di papan atas dan di jalur Scudetto gitu? 5 tahun kalau gue bilang. 5 tahun? 5 tahun. Karena nggak seinstan itu juga gitu ya untuk 3 musim lah. Tergantung nih ngambil pelatihnya siapa. Kalau langsung Conte, DDR udah oke loh. Nanti kan gue bahas di episode sebelumnya kan, yang kemarin tuh pas lagi rekap gue udah jelasin tuh gimana DDR main. Prospek kalau dikasih pemain yang mumpuni. Dan gue setuju, Bang. Maksudnya sebagai fans Roma Gang dari lahir, Roma Magang, ya Roma dari lahir kemarin. Lu gak ganteng lu kata Bang Tony, gantengnya kalau pakai jersey Roma. Iya, alhamdulillah, tenang. Jadi sekarang udah Reza Roma, ada Rahmat Roma, Reza Roma, Tony Roma, kayak restoran. Nah, kalau gue setuju sama Bang Bara, itu gue kemarin nontonnya waktu lawan Inter di episode RK kemarin juga udah gue jelasin, itu ya kebanggaan juga gitu loh. Gue nontonnya tuh Roma tuh menurut gue salah satu tim yang bisa menyusahkan gitu, dan itu di bawah DDR ya. Iya. Ya gitu. Tinggal lihat aja manajemen baru seberapa sabar kan. Betul. Itu aja. Intinya semoga ini bisa membalikan atau membuat Liga Italia merajai lagi di Eropa, bisa melebihi Liga Inggris. Kalau bisa main dua-duanya. Dan itu Bang, sebagai pecinta sepak bola Italia gitu ya gue berharap nggak ada kasus-kasus yang banyak kecurangan dan intrik gitu. Maksudnya kita udah cukup lah ngelihat Italia ini tanda kutip banyak intrik segala macam. Gak ada investor luar aja. Iya, semoga nggak ada investor luar. Dengan adanya investor luar ini semoga nggak bikin ini malah makin nggak menambah politisasi sepak bola di sana gitu. Benar-benar. Nah, ngomong-ngomong meraih hegemoni dari Liga Inggris nih, kemarinan tuh ada legend-legendnya Liga Inggris ngomongin tentang pemain atau klub-klub Serie A ketika zaman mereka dulu main. Gitu. Tapi sebelum itu gue pengen minta tolong teman-teman buat likes dulu video ini, di subscribe. Boleh dong. Udah mulai YouTuber banget ya. Reflex. Tapi kalau tolol nggak usah subscribe. Kita ada minimum IQ. Jadi biar komen-komennya tuh sehat. Nanti klik aja di komen kan, kita ada tes IQ juga. Kalau memang nggak lulus nggak bisa pencet subscribe kan. Disclaimer kita semua selalu terbuka atas input dari kawan-kawan tifosi ya, terutama tifosi senior, respect banget yang udah dari awal. Tapi kalau yang nggak nonton tapi komen terus ngata-ngatain kita, ya elah, tendang balik dah. Oke, balik lagi ke yang tadi, si Gary Neville, Roy Keane sempet ngomong tuh, nggak, katanya dia aneh sama performa tim-tim Italia dulu ketika ketemu mereka. Tentunya pastinya di pentasnya Eropa. Kan, karena ketemunya di situ tuh, katanya kan dia kok orang Itali, pemain Itali kayaknya nih agak luar biasa nih kata dia kan. Gua nih yang lagi saat itu lagi fit, belum minum-minum, namanya atlet kan. Kayak ngerasa tuh nggak bisa keep up gitu sama pemain Itali ini. Apakah ada trik-trik tertentu? Apa dibalsemin dulu sebelum main gitu kan? Anunya biar larinya kenceng kan? Ngarah dari omongannya sih sindir halus sih karena doping kan. Dan memang di Medio 98 mungkin Bintang nanti bisa bantu jelasin kan, Juve sempat terbukti juga kan ada, dan memang pelatih, gue lupa orang tim medisnya itu sampai di ban 22 bulan karena memang bukan terindikasi lagi, memang terbukti dia melakukan praktik doping yang tanpa sepengetahuan pemain. Dan itu gue ingat banget itu kejadian di eranya Zinedine Zeman. Zamannya Zeman masih di Lazio seinget gue, 90-an, 7-98an, karena dia merasa ini kok kayak nggak fair gitu. Tapi yang diomongin sama Roy Keane dan Gary Neville itu memang dibilangnya medio 2000-an, dan ini jadinya kalau medio 2000-an ada dua indikasi kuatnya masuknya. Yang pertama kan pasti Milan kan memang di medio 2000-an ya monster lah, apalagi zamannya Kakak itu udah di another level. Terus sama Juve, satu lagi Juve memang
memang selalu Final beberapa kali juga. Nah, ini jadi lingkarannya ke sini karena gue baca di beberapa media Italia juga banyak yang goreng juga. Ini ngerucutnya ke dua tim ini karena kan MU cuma ketemu sama dua tim ini lah. Nggak. Memang ada ketemu Roma tapi kan Roma terakhir zaman 2000-an dibantai 7-3 atau berapa. Jadi terindikasi kedua ini. Nah, buat gue yang jadi agak aneh adalah kenapa baru di keep up sekarang. Gue tahu memang Gary Neville tuh kayaknya sempat ada Roy Keane atau Gary Neville di 90-an akhir tuh pas ketemu Juve juga dia setiap ditanya Juve tuh dia mukanya gue coba track back lagi kan nyari news ke belakang itu ada dia tapi nggak ngomong tapi nggak keep up masalah informasi ini. Gue cuma penasaran aja apa emang mau panjat sosial lagi karena memang kan karir kepelatihan kurang sukses ya Bapak Gary Neville. Apalagi kita tahu di Valencia 7-0 ya waktu itu ya 5-0 saya lupa tuh saking bapuknya sampai cuma berapa bulan dipecat gitu. Bapak Roy Keane juga mungkin objekan kurang kali atau Salford City kurang bagus gitu performanya. Jadi BA Adidas doang. Waduh. Ya itu sih buat gue ini kayaknya trik. Kalau nggak salah ini kontennya mereka juga kan. Kontennya mereka ya mungkin buat naikin. Neville overlap Ya mungkin ini dia mengikuti triknya Coach Justin ya, maksudnya untuk coba naikin viewer tapi skalanya internasional gitu. Jadi dihajar lah semua. Tapi buat gue sih tuduhan yang nggak jelas faktanya apa sih. Memang banyak saya mau ngomong kasar tentang fans Liga Inggris gak jadi deh. Oke, para fans Liga Inggris tuh ngomongnya ya kan tuh udah kebukti 98 tapi kan Gary Neville sama Roy Keane nggak ngomongnya pertama kata-katanya 2000-an 90-an kan nggak masuk dong. Dia bilang 2000-an terus dia bilang ya di era itu kan nggak ada data dan fakta mengenai doping di Liga Italia. Itu aja sih buat gue agak dipertanyakan sih kredibilitasnya. Karena kalau mengingat ke masa itu ya nggak perlu doping. Milan Seedorf kudanya kayak apa kan? Ya, Gattuso. Kakak nggak ada udelnya, mana juga lari yang dikejar Gattuso. Dan saat itu juga kan Liga Italia lagi menjadi epicentrumnya sepak bola Eropa kan. Jadi dan kalau nggak salah di era 2000-an awal tuh masih 18 tim kan? liganya ya. Liganya 18 tim. Kita cuma main Liga 18 tim, Coppa Italia. Coppa Italia juga mulainya September Agustus, pokoknya udah mulai round 3 kan, liga tim-tim papan atas round 3. Dan nggak sebanyak sekarang juga. Super Coppa juga cuma sekali dulu final dibandingkan sama Liga Inggris. Dulu ada Carling lah, ada FA. Ya itu aja logikanya aja udah nggak jelas. Coppa G Samsu ada. Nah makanya mas-mas ini yang udah main, maksudnya udah lebih senior aja, maksudnya pola pikirnya nggak bisa jalan. Nggak, gitu. tapi gini, it's part of a show kalau gue liatnya. Ya mereka pundit, mereka punya acara sendiri ya, mereka kayak ngomong kayak kita aja gitu, kayak nongkrong ya. Tapi gue rasa doping itu terus ketawa-tawa gitu. Cuman masalahnya kan yang dia tidak sadar, kita kan mas-mas biasa ya, maksudnya tidak ada brandingan atau kepentingan atau tidak pernah terlibat di dalam itu. Dia kan terlibat gitu loh. Nah iya, tapi kalau dikejar-kejar, dia bingung. Iya menurut gue itu mereka juga sadar ketika mention hal ini, mereka sadar gitu. Mereka keterlibatannya di sepak bola juga udah dulu-dulu gitu, dan menurut gue nggak ada resiko yang mereka tanggung kecuali ya dampak sosialnya aja gitu. Kardus. Jadi gue ngelihatnya sebenarnya mereka ngomong kayak gitu ya udah aja gitu, kayak it's a joke for them gitu. Dan orang Inggris kita terkenal emang punya budaya yang agak salty dan nyindir-nyindir gitu, bukan nyindir-nyindir ya, sarkas gitu ya. Memang itu udah bukan sarkas lagi. Tapi kalau gue melihatnya sih ini emang part of a show aja gitu. Selama nggak nyenggol Bang Hotman nggak ada yang nuntut. Iya, aman. Tapi kalau balik lagi, kalau pendapat gue tentang apa yang disampaikan sama mereka berdua gitu tentang tim Italia yang kayak kuda, ya memang ya kita tahu Milan juga udah punya Milan Lab dari dulu gitu kan, udah berkembang di era-era itu gitu. Dan kita tahu juga pelatih-pelatih Italia yang emang modelannya bertahan, tentu tim yang bertahan kan otomatis akan secara lebih fisik, banyak ngejar kan, secara fisik lebih bagus. Ya jadi memang pola latihan yang berbeda menurut. Dan pemain-pemain terbaik dunia lagi ngumpul di Italia saat itu. Iya, dan kalau lu nggak keep up juga ya lu akan juga lu akan tertinggal dengan sendirinya gitu. Jadi makanya mereka mungkin punya motivasi, daya juang dan juga stamina bahkan ke fisiknya mereka yang lebih unggul gitu. Hanya Bang main jangan kick and rush doang, jangan makanya mikir kalau main. Padahal sebenarnya Inggris yang lebih fisikal gitu loh. Betul. Itu. Cuma itu gue mau nambahin mungkin karena ada hal ini ya. Jadi gue kemarin sempat ngelihat perjalanan Juve di Champions League tahun 2000-an. Dan sebenarnya kayaknya yang disindir sama Gary Neville ini khususnya tuh 2003. Membahas 2003 khususnya 2000-an. Jadi bikin luas. Nah, jadi di 2003 itu
Juventus kan masuk final. Iya. Dan memang dari tahun 90 pertengahan sampai 2003-2004 Juventus tuh masuk final Champions League berkali-kali. Kalau nggak salah 4-5 kali. Menangnya cuma sekali. Betul. Tahun 96. Itu memang Iya. Iya. iya kayaknya Medio 90-an sebenarnya. gue lupa persisnya kapan. Nah, Kan kita belum lahir ya. Baru Masih bocah ya. Bara doang udah lahir. Iya, Bang Bara mah udah 23 dia. masih bimba gue. Tapi sekarang 19 udah turun. melakukan dosa besar. Bang Bara. Umurnya turun. nah yaudah intinya gue pas yang tahun 2003 itu ada video bagus banget di YouTube. Jadi dia kayak Pamela Anderson bukan. bukan. Tahun 90. Iya. Ini dia kayak ngasih kompilasi perjalanan Juventus di Champions League tahun 2003. Oke. Jadi gue nonton tuh dari highlight dari pertandingan pertama sampai final dia kalah. Itu kan emang ada ketemu Manchester United. Gue lupa waktu itu tuh dia antara ketemu di putaran kedua, jadi fase grupnya 2 kali waktu itu kan, atau di semifinal gue lupa ya. Pokoknya ada ketemu Manchester United. Nah, kayaknya Gary Neville tuh kecewa dari hasil pertandingan itu. Karena Juve menangnya juga nggak bagus-bagus amat waktu lawan MU. Iya. MU bisa dominan juga lawan Juve, tapi kebetulan Juve yang lolos gitu. Nah, di tahun 2003 itu kalau kalian lihat sepak bola modern kan memang terkenal fisikalnya luar biasa ya. Kayak udah lari-lari, udah kayak atlet atletik aja gitu. Nah, tahun itu gue lihat skill pemain bola kan emang lebih diutamakan. Jadi kayak untuk melewati lawan, teknik segala macam teknikalnya lebih ini. Tapi yang gue bikin gue kaget adalah fisikalnya juga luar biasa. Gue tonton di video itu. Jadi kayak pemain Juve ada Davids, terus masih ada Conte main waktu itu, ada Del Piero. Nedved udah di Juve belum? Ada Nedved. Nedved menang Ballon d'Or waktu itu kalau nggak salah tahun 2003. Nah, mereka mainnya dengan fisikal yang luar biasa memang. Jadi mengingat bahwa Juventus pada era tersebut syarat kontroversi juga karena itu menjelang mereka direlegasi kan beberapa tahun kemudian. Jadi gue sih ya ada pemikiran kayak kalian ya skeptis bahwa ini mungkin Gary Neville emang lagi nyari momentum aja. Tapi kalau mau dilihat secara Holistik. apa ya lebih objektif lagi, holistik lagi, sepertinya ada kemungkinan itu sih ya. Gue nggak tahu juga. Iya. Karena kita tidak di lapangan ya. Iya. Karena memang kalau lu lihat Mungkin aja ada iya, memang. kalau lu lihat videonya mainnya gila banget emang. Dan ketemunya Juve Milan lagi kan di final. Iya, gitu deh. Dua lim doping gitu maksudnya. Yang tambahan mungkin pas lagi balik ke masa itu di mana skill seorang pemain itu sangat dibutuhkan dalam pemain lawan, ya gue sih pengen bilang kita nggak bisa ngelihat hal kayak gitu lagi zaman sekarang. Betul. Iya, kalau sekarang ada muter back pass. Ada tuh mainnya nggak tahu tuh di mana ya. MU dong. Aduh, jangan disebut. Jangan disebut brand. Anthony. Muter mau back pass. Kalau dulu kan tusuk-tusuk ya kan, cutting inside. Kita kalau lihat highlight video zaman dulu kan yang dilihat Totti gocek-gocek, Del Piero muter-muter, Ronaldinho lu tahu semua di juggling, Kakak gimana. Sekarang cuma highlightnya adalah umpan-umpan cantiknya Toni Kroos. Iya. Calhanoglu. Iya. Calhanoglu. Terakhir kali gue ngeliat pemain yang punya semua atribut bagus itu ya Rick Welme udah hilang. Enggak. Kalau gue susu. Iya. Tapi ada Messi lah highlight yang nggak kalah kerennya Apa cuy. tuh? Gue nonton videonya Maradona ngegolin. Nah. Pas ngegolin terus ada tim staffnya gitu. Begini tuh. Oh, itu yang energi sound bukan? Energy sound. Apa kopi beneran? Tepung. Tepung. Tepung happy kan, tepung happy. Nanti disensor itu. Maaf, Iya, maaf. Pip. Tolong. Saya bergantung pada Anda nih editor. Tolong ya. Tapi ya begitu sih. Ya masih patut dipertanyakan sih itu arahnya gimana. Karena nggak ada basis datanya, agak susah juga kalau misalkan di challenge bisa Iya, nggak ada sendiri. basis datanya, tapi ya mungkin ketika lu bermain di lapangan lawan mereka gitu, Berarti lu meragukan kredibilitas petugas kesehatan doping pada saat pertandingan champion. Itu Liga Champion loh. Liga gede pasti udah ada tim medis yang mempersiapkan sebelum pertandingan. Ya. Berarti kan lu serang tuh bukan cuma klub doang gitu loh. Ada badan yang melaksanakan penyelenggaraan. Ya itu kan petugas tapi kan UKS, kelurahan. mereka kan menuju modern football, belum benar-benar modern gitu loh. Jadi Ya tanya aja lah sama fans-fans Inggris itu yang bilang, wah itu kan tapi kan Juve 98. iya tapi 2000 ngaco ngantuk lu pada. Ya kalau gue sih lebih ngelihat lahir 2004 ini kali aja, ya, baru lahir 2004 kali ya. Apa riding the wave aja dia itu. Sotoy, gua aja 94 sama beda tipis. Sama-sama masih bocah. Kita mau ngasih sekilas info dulu ya, Liga Italia gagal menjadi 18 tim. Jadi walaupun 3 tim teratas Milan, Juve dan Inter itu ingin mengembalikan Serie A ke 18 tim. Bukan Roma juga ya?
Enggak. Roma ya? Roma Enggak. Lawyer ketemu lawyer udah terakhir itu yang panas itu lawyer Inter atau Milan ya? Inter sama Lazio. Lotito itu kalau nggak salah Lazio di belakangnya ada De Laurentiis juga. Jadi udah lawyer ketemu lawyer mau diadu lawyernya. Ya karena mungkin hal baiknya adalah kompetisinya lebih sehat lah ya. Jadi secara waktu bermain lebih sedikit. Tapi mungkin di luar 18 tim ini ada satu hal lagi yang nggak terlalu banyak dibahas adalah masalah finansial peraturan finansial yang lebih ketat salah satunya. Jadi itu dilakukan karena banyak banget, mungkin kita bisa cek 5-10 tahun ke belakang klub-klub yang kita kenal udah banyak banget yang udah nggak ada kan, kayak Parma paling jelas. mungkin Chievo, yang nggak ada banget atau maksudnya yang nggak ada tuh bener-bener banget, hilang iya, gitu. iya. Regina, terus Siena itu bener-bener tidak ada sama sekali. Jadi Bari masih ada Bari. Bari masih ada karena Bari kan affiliate klubnya Napoli. Jadi yang ownernya masih sama. Jadi banyak banget itu kejadian bahwa klub-klub yang mungkin kita tahu dulu pernah sempat main di Serie A atau kita masih familiar sama namanya itu udah banyak yang benar-benar sampai hilang gitu. Nah itu mungkin yang pengen diantisipasi sama kita ngomongnya sih AIA ya atau apa sih FIGC ya. Kalau di ini pengaturannya tuh FIGC kan. Tapi di sisi lain yang buat jadi concern tim-tim yang lain adalah selain kalau nggak salah tingkat bonusnya yang di tim-tim bawah itu pokoknya biaya apa ya, kayak biaya main lah gitu, lu udah masuk list Serie A lu dapat duit panjer gitu. Nah itu jadi kecil, tim-tim yang di bawah itu jadi lebih kecil dan jadinya mempersulit tim-tim di bawah untuk bisa at least kayak Frosinone mungkin mereka nggak nyangka bisa bakal main di Serie A, maksudnya kayak gitu-gitu loh. Cremonese, hal-hal yang kayak gitu, beauty, maksudnya keindahan tim apa namanya David versus Goliath itu kita udah sepak bola ya. Nah, itunya bakal menghilang sih buat gue dan itu yang disuarakan sama tim-tim selain 3 besar ini dan buat gue dua-duanya ada poin benernya, tapi gue sih lebih condong ke 20 tim sih. Nah, tapi gini, menarik. Mungkin kayak yang teman-teman tahu, gue juga ada podcast Optis itu kan. Gue ngobrol-ngobrol sama Bang Anjar dari Signora Podcast, mungkin teman-teman juga tahu Bang Anjar. Ini menarik sebenarnya, ada pendapat dari dia yang mengatakan sebenarnya idea Super League gitu, ide Super League atau kayak pengurangan tim jadi dari 20 ke 18. Sebenarnya tujuannya kan untuk membuat sepak bola ini ya jadi lebih menarik. Jadi yang tersaji adalah pertandingan-pertandingan yang sebenarnya tim yang layak ditonton gitu. Better filter sebenarnya. Dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa sepak bola adalah industri yang sangat seksi, Bang. Emang uang semua yang muter di sana. Putaran duitnya gede banget. Dan tentunya kita juga emang sebagai penonton ya ngerasa terhibur, ngerasa seneng, adrenalin dapat, serunya dapat ketika nonton pertandingan yang memang berkualitas gitu. Tapi memang kalau gue pribadi ngelihat gitu ya, mungkin ini sisi naifnya gue gitu ya. Gue tetap pengen ada tradisionalitasnya tadi gitu. Jadi gue tetap serak sama 20 tim, David and Goliath-nya ada karena gue juga orang yang ngelihat kadang dari sudut pandang yang berbeda gitu ya ketika ngelihat tim yang huddle banget nih gitu, yang hustle banget gitu ya. Unfortunate team gitu, kayak musim lalu tuh kayak Cremonese, unfortunate banget. Iya, tapi sebenarnya itu secara permainan bagus gitu. ngotot, seru dan bisa dan punya kualitas juga gitu untuk ngebobol gawang lawan atau bertahan ya. Cuman kadang itu mungkin konsistensinya untuk lu mempertahankan keunggulan 90 menit atau hal lain teknis lainnya mungkin berkurang gitu. Tapi sebenarnya masih seru gitu. Kita nggak bakal menemukan itu sih. Sekarang Foggia gitu. Dulu kan kayak di medio 2000-an. Betul. Gue vote untuk 20 sih. Vincenza dulu. Demi demi balance aja gitu, demi ada humanisme dalam sepak bola aja, jangan biarpun segi kapitalisnya gue masih agak setuju sih, maksudnya tim dengan market capitalize paling gede ya berhak dapat duit paling gede dan gajinya juga gede-gede dan makanya jadi bagus gitu kan. Jadi dan ini yang salah satu di challenge sama tim-tim Serie A juga, transparansinya nggak jelas. Pemasukan dari FGC berapa, yang ditransfer ke klub-klubnya berapa, itu juga jadi concernnya tim-tim gede. Nah, balik lagi kan transfer bagaimana nanti Arab masuk federasi kan ya, federasi di mana-mana. Lucu ya, tinggal di negara mana tapi negaranya nggak boleh intervensi, tuh agak aneh ya. Aturan apa ya itu ya? Kayak apa ya? Waduh, ada. Jadi saya komennya itu aja. Kayak asik sendiri gitu. Iya. Federasi asik sendiri. Itu bisa bikin tuh nyaingin yang lagi trending. Yuk, Bang Mara bikin kelas bisa yuk. Federasi asik sendiri. Iya. Seru. Oh, tapi ada satu yang belum kita bahas tadi. Sebenarnya salah satu concern untuk mengurangi jumlah tim itu adalah
menjaga physical fitness dari setuju. pemain. Iya, itu benar juga sih. Dan juga mungkin harapannya dari FIGC adalah meningkatkan prestasi di kancah Eropa. Oh sorry, ada satu hal yang gue nggak tambahin. Itu dikurangin jadi 18 tim, tapi Coppa Italia dari seri C sampai seri A. Kalau sekarang kan seri A dan seri B aja. Seri C itu kalau nggak salah ke filter kualifikasi. Tapi sekarang semuanya hampir kayak FA Cup, jadinya sama kayak FA Cup. Gitu. Plus minus jadinya ya. Plus minus. Ya, tapi kan Coppa Italia hadiahnya berapa Pak? Mohon maaf tapi kan maksud gue tidak sebanding di Coppa dengan Italia itu kalau mau dilihat dari sudut pandang menjaga fitness pemain ya, pastinya ketika tim-tim Serie A bermain lebih awal di fase, karena kalau sekarang kan fasenya sudah fase lanjut dia baru join ya. Round 3 lah. Mungkin di situ kesempatan bagi pemain muda juga lebih banyak. Lebih banyak, ya kan? betul. Jadi emang maksudnya ada concern menjaga fisik yang itu juga sudah mulai pushing nih sekarang menjadi isu yang sudah mulai terdepan juga karena cedera di era sekarang udah gila-gilaan banget. Betul. Di part itu gue sangat agree sih, cuman bagaimana cara ngebalancing ke tim ke liga-liga bawahnya itu sih buat gue. Itu yang gue masih belum ketemu sih. Sekarang tambahan lagi nanti banyak tim Serie A yang bakal bikin tim next gen di Serie C. Semakin kecil juga peluang-peluang tim-tim yang kota-kota kecil, yang kota asli yang untuk membuat liganya jadi membuat timnya jadi lebih besar lagi ya. Itu sih plus minus ya. Gue sebagai bukan warga Italia, saya sebenarnya tidak berhak banyak berbicara juga sih, tapi ya sebagai penonton gue juga banyak suka nonton tim-tim Serie C, Serie B. Buat gue ya buat itu terkadang karena logika aja. iya karena gig, ya memang saya suka nonton Como, Parma, ya iseng-iseng aja, tapi maksudnya itu roots-nya masih berasa kok, maksudnya permainan yang di luar pakemnya Serie A tuh ada gitu. Kenapa gue bilang tadi humanismenya yang dijaga itu sebenarnya? Iya. Itu yang sebenarnya. Bapak tahu nggak? Mungkin teman-teman belum tahu kali. Zdeněk Zeman tuh sekarang latih lagi di Pescara. Dengan umur 76 tahun. Persis ya kayak 76 sekarang. Mohon maaf. 76. Sorry. Udah aki-aki. Jadi Rasa mangga apa rasa apa? apa itu? 76 tadi. Waduh. Jarum. Iya. Sorry. Agak telat, sorry. Tapi ya maksudnya artnya masih dapet lah. Buat kita nonton di liga-liga bawah tuh, buat gue masih suka lah. Oke. Nah, ngomong-ngomong pelatih tua nih, mungkin pelatih tua melatih pemain-pemain yang sudah tua juga ya. Orang aki-aki ini nih mengembuskan sebuah ide nih, sebuah wacana untuk membuat Piala Dunia over 35. Dimana kalau gue lihat itu kayak mendingan persahabatan ini aja deh kayak Milan Glory sebenarnya udah banyak kan, Glory, acara amal gitu. Coba dia mau diresmiin nih. Biar bangga aja yang solo di sini. Iya karena nggak make sense ini kalau kita ikut-ikutan ngobrol. Kita nggak bisa ngomong. Saya 30 aja belum. Saya 30 Kita baru tahun ini. Tadi kan lu bukan warga Italia, Bukan warga Italia. Berbicara ya, ini juga sama, saya bukan warga 35 ke atas. Iya bang, coba Bapak aja, Bapak. Ayo, coba gimana? Enggak kan kita semua bocah ingusan. Benar juga ya. Enggak, Bang Bara dong yang enggak. Gimana Bang Bara? Ini kan berarti ada yang ikutan siapa aja? Kan gue yang nanya tadi. Kenapa gua? Ya memang hostnya lu, tapi kan maksudnya lu yang lebih kompeten di masalah. Iya, lu paling kompeten nih bang. Kita ada over 35 tahun nih Thierry Henry dari asosiasi klub pemain eksklusif apa sih namanya, itulah dia. Dia mau buat Piala Dunia over 35 dengan ada 8 negara kalau nggak salah. Nah itu, menurut lu bagaimana nih? Gue sebagai host nih nanya lu, menurut lu gimana? Menurut gue sih gue nggak terlalu banyak bisa komentar ya. Maksudnya gue akan menyerahkan kembali ini ke lu sih Bang Bara. Maksudnya karena gue ngelihat ini kan era-eranya lu banget ya, Ronaldinho, Thierry Henry. Gue tuh masih 12 tahun jadi ya. Maksudnya ngikutin pemain-pemain ini masih bocah ingusan. Maksud gue nggak bisa banyak komentar apakah nanti akan jadi Piala Dunia yang, karena gue cuma tahu Ronaldo sama Messi doang gue. Ini ide siapa sih masukin? Enggak. Iya buat gue sih ini ya gue nggak tahu ya, mungkin mereka juga ya semi reunian, tahu nggak sih kayak kita reunian tuh bikin acara ada-adaan aja gitu, kayak reunian sekolah tapi yang dibikin bukber atau apa ya, ini sama acara bukbernya dia pakai main bola. Jadi lu juga jangan kayak gitu lu langsung menyerang para orang tua gitu. Maksudnya orang-orang over 35 gitu. Ya lo lihat aja jadwalnya dia minta Juni kan. Juni di mana? Euro. Itu maksud gua. Arahnya ke situ. Ngapain? Maksudnya kecuali di bulan-bulan
di selingan ya, maksudnya di selingan antara international break atau apapun gitu, itu masih make sense. Toh dia memang di mana lagi? Orang udah pada pensiun. Nah, tapi maksud gue ngapain masuk di area yang udah ada schedule resmi FIFA Ini gitu. kan ajang nyari duit buat yayasan gitu. Iya, Kita memang bikin pasti biasanya yayasan gitu kan. arahnya pasti akan ke sana, tapi Iya, ya feeling gue masuk kantong sendiri itu. iya 70% masih diputar lah. Ronaldinho kan lu tahu udah ketangkep paspor palsu di mana-mana. Bahkan Dani Alves kagak main ya. Soalnya 20 tahun kan penjara. Dia mau datang ke Indonesia terakhir itu kan paspornya nggak bisa, terus dia akhirnya ditangkap juga. Iya. Ronaldinho makanya nggak jadi. Itu ada kan sebagai pengurus MI kan suka ada info duluan kan. Ini kita mau ada Ronaldinho nih, udah buat register, makanya nggak sampai ke publik itu. Iya. Sempet kan gagal, gue bisa ngomong. Ini udah berlalu. Iya, bahkan Milan first team mau kesini juga, gue udah sempat dihubungin. Ada yang nggak gagal juga pisahnya kalau yang first team. nggak dapet promotor bayarnya karena lu mahal deh kalau first team datang tuh emang kayak gitu. Jadi kalau gue rasa sih ini memang mereka cari duit. Ini opini serius gue ya. Gue nggak setuju bang. Maksudnya oke. Suka-suka mereka dong. Bukan. Ya, ini kan opini. Gimana sih? Kok Iya bang kok kayak gitu. orang kalau orang udah tua gitu pasti pengennya nolak orang argumen anak muda. Iya bang emang. Dapon. Kenapa gue nggak setuju? Sebenarnya for the sake of nostalgia gitu ya. Gue ngebayangin kalau emang gue udah di usia yang over 35 gitu Tidak ya. produktif lah kalau di sepak bola tidak Sepak bola, produktif. betul. Kecuali Giroud. Iya dan Ronaldo, Messi, Bener. Modric, Toni Kroos. Jadi Terus banyak kan, ya. banyak kan. Jadi kalau gue melihatnya, ini tuh emang udah diada-adain gitu maksudnya. Orang nggak setuju. Terus juga nggak seru. yang juara. Iya. Gimana sih emang? Emang masalahnya timnya yang main juga siapa? Gue juga nggak tahu. Brazil. Dan maksudnya sebagai Ada ya? Oh iya, diminta dibaca dulu. dan sebagai orang yang nonton gitu bang ya, gue nggak bisa berharap apa-apa gitu. Benar. Maksudnya. Dan pesertanya juga pun bukan, dan itu pasti negara yang itu aja, ngerti nggak sih? Iya, Sepak bolanya udah besar maju. yang memang pernah juara dunia syaratnya Iya gitu. benar tuh kan. Jadi kayak ya mereka doang ini kayak kolonialisme Eropa lagi nih, cuman dibawa ke dunia modern aja. Keluarannya begitu sih. Ya gue against itu gitu loh orang, karena ntar jadi mereka lagi yang jadi pasar, siapa kita lagi gitu. Walaupun kita pasti akan nonton juga sih ujung-ujung kayak lucu. Walaupun nontonnya kan kita nggak mungkin ini diadakan di Indonesia ya. Jadi kan kita nggak mengeluarkan duit apa-apa selain dengan bayar paket streaming. Qatar kan ya. Kan gitu doang. Walaupun disiarin di TV nasional enak gratisan gitu. Iya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. iya. Kalau gue bisa, kalau emang ada ya kita tonton. Kalau memang kita sempet, kalau enggak juga nggak yang dukung-dukung amat. Itu EPG itu berarti emang peduli gak sih gitu. Ini elite player. Oh, elite player group. Nih negaranya nih ada Brazil, ada Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, Spanyol sama Uruguay. Uruguay ada kaptennya Diego Lugano, ada Mikel Salgado-nya Spanyol, Materazzi founder-foundernya Kevin Kuranyi Jerman. Yang keren tuh. Kevin Kuranyi yang iya gitu kan. Kevin Kuranyi, Prancis, Christian Karembeu, gue nggak tahu. Emerson, kapten Brazil, Cambiaso sama Steve McManaman Inggris. Itu kan di PFG-nya. EPG. Ya itulah. Emang paling gacor. Elite player Yang paling gacor. Itu kan tadi opini kita tentang nih ketika ini diadakan bang. Mungkin terakhir ya kalau emang ini pesanan dari produser nih, iya andai-andai aja kalau emang jadi dimainkan gitu. Negara yang paling berpotensi juara gitu, ngelihat orang-orang tuanya yang paling sehat yang mana? Indonesia, Bima Sakti, tendangan jarak jauh. Prancis kalau gue. Iya. Prancis. Enggak lah, Itali lah. Itali tuh pemain tuanya masih lumayan fit loh. Dibandingkan waduh kan nggak boleh. Sarata harus udah pensiun dan punya 100 caps di tim nasional batas dulunya. Eropa. Wah, ya. Bukan Ya itu mah Itali banget. Soalnya pemain mesti diakui fisiknya Itali tuh jauh. Mungkin Itali dan Inggris kali ya di luar. Prancis juga masih oke lah. Tapi di luar itu kan kayak Amerika Selatan tuh Parah, Amerika parah sih. Itu parah. Gitu. Ronaldo bet gitu. Nggak, tapi Italia juga selalu living modelnya ada bang, makan gitu. Makan, tapi maksudnya fisiknya ya Cannavaro tuh sepedaan tuh. Iya, Ambrosini juga. Ambrosini sepedaan. Barengan itu ke rumah gua kemarin jemput gua bilang jangan bang katanya capek gua habis kerja ya udah cabut lagi dia. Sama Ridwan Kamil bertiga. Waduh. juga. Dan memang longevity-nya juga karena pas main nggak kick and rush. Nggak banget. Dan kan apalagi di posisi-posisi
midfielder ke belakang tuh fisiknya lumayan oke loh. Kecuali Gattuso kan dia apa ya gula ya matanya sakit, glukoma ya. Iya matanya sakit. Iya. Lah Gattuso kan pernah pakai iPad gitu kayak bajak laut. Nick Fury. Waktu itu di Napoli sempat soalnya. Jadi itu sih buat gue kayaknya Itali lah. Gue sih lebih penasaran kayak Prancis. mereka mainnya ngotot-ngotot apa Enggak, gitu. ini lu kayak carinya di YouTube yang glory-glorian. Iya, itu kan benar-benar friendly charity kan. Kalau ini kan kayak kesannya ada juaranya, ada finalnya. Udah coba deh sekali deh. Nah, Ini katanya lawan YouTuber tuh YouTuber US tuh sih siapa sih yang fansnya Ronaldo tuh? I Saw Speed. Tapi dia dikolongin sama anaknya Ronaldo. Tuh gue males banget nontonnya. Ya udahlah. Lumayan lah. Tadi negara dulu lu apa jadi tadi? Itali sih. Itali. Gue Prancis. Lu Prancis, Itali gue. Lu biasanya Jerman aja udah. Kuranyi. Kevin Kuranyi. Cuma Jerman udah kebanyakan ngebir yang orang-orang pensiunnya. Budayanya. Ya tapi bir sehat tau. Nggak maksudnya di Jerman karena kan udaranya gitu. Sama ini temperamennya udah makin parah, udah pensiun. Oliver kan lu bayangin kalau udah pensiun galaknya kayak apa? Masih main kayak pensiunan Abri. Galak banget. Biasanya gitu, kakek gue juga begitu soalnya. Silakan. Ya, nah kalau menurut teman-teman Tifosi gimana nih atas isu-isu yang tadi kita bahas ya? Kalian bisa sumbang pendapat kalian. Bukan. Isu. Jangan dipotong. Habis lu. Dia tadi motong saya, teman-teman. Kakak yang suka motong. Jangan lupa juga subscribe juga YouTube ini, nyalakan lonceng dan terus juga follow Instagramnya pinsport.com ya. Kalau begitu saya Bara. Ini yang Kemo siapa nih Kemo? Dim Hamsik. Saya Reja. Saya Bintang. Ya Allah, lurus banget. Kayak orang. Ya sekian dari kami. Terima kasih banyak. Ciao.